Jadi dalam segala problematika kehidupan, entah itu dalam rumah tangga pun, kita itu hendaknya untuk bersikap solutif terhadap hal-hal yang menimpa diri kita. Misalnya suami tidak bekerja karena banyak hal atau karena ada alasan yang melatar belakangi sehingga dia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan saat itu. Jadi kita ini hendaknya untuk bagaimana caranya bisa menjadi solusi dari problem tersebut. Seenggaknya kita bisa ikut andil dalam membantu perekonomian keluarga. Karena meskipun dalam fikihnya ini kan nafkah itu kewajiban suami ya. Tetapi kan dalam prakteknya kita juga ada anjuran untuk muasyarah bil ma'ruf. Dan tujuan pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, rasa cinta, kasih sayang, saling pengertian. Sehingga kalau misalnya ternyata dalam kehidupan rumah tangga ini masalah ekonomi suami pada saat itu belum bisa mengcover dengan sempurna, ya istri boleh mengambil andil untuk mencari pekerjaan jika memungkinkan, atau misalnya berjualan di lapak online misalnya contohnya, sehingga masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga itu bagaimana caranya kita carikan solusi bersama. Kadang itu bukan karena tidak bekerja, bukan karena tidak mau bertanggung jawab, cuman kan banyak hal yang menimpa seseorang yang kita tidak bisa mengantisipasinya, sehingga kita harus siap siaga juga sebagai seorang perempuan. Apapun yang terjadi rumah tangga ini, bagaimana caranya setiap problematika itu satu sama lain saling solutif atau saling memberi solusi yang terbaik supaya kehidupan rumah tangga bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih demikian. Okay. Harga dirinya tuh gimana? Ya. Jadi sebagai seorang laki-laki itu memang harga diri laki-laki itu ya tanggung jawabnya dengan pekerjaannya salah satunya. Ketika seorang dalam keadaan normal, tentunya seorang suami pasti pengen bekerja. Cuma ketika ada faktor-faktor eksternal, misalkan karena dilalah, misalkan dipecat, atau PHK dengan banyak kasus lah mungkin, atau ada beberapa hal yang lain, ketika dalam kondisi yang akhirnya justru terbalik, istri yang bekerja, laki-laki yang tidak bekerja. Ini perlunya laki-laki ini menata mentalnya karena dia tidak bekerja tentunya harus benar-benar kuat secara psikisnya. Akan tetapi jangan sampai berpangku tangan, wes lah aku tak neng omah wae. Tidak. Walaupun belum bisa bekerja, saran saya tetap mencoba untuk mencari pekerjaan. Nah, kalaupun memang belum, itu kan lain kasus ya, dengan memang sudah pasrah aja, tidak bekerja, gak apa-apa, dengan yang selalu berupaya untuk mencari pekerjaan. Karena yang kita tahu mencari pekerjaan itu juga tidak semudah membalikan telapak tangan kan. Harus mencari loker dulu, nanti harus di-interview dulu, segala macam ini. Jadi tetap berusaha mencari pekerjaan yang layak. Ya walaupun mungkin penghasilannya kadang banyak kasus penghasilan istri itu lebih banyak dibandingkan suaminya. Misalkan seperti itu. Tapi seenggak-enggaknya ini harga diri dari seorang laki-laki. Harus bisa memberikan nafkah terhadap istrinya. Terlepas misalkan istri tersebut punya penghasilan yang lebih tinggi. Makanya ini juga perlu juga bagi seorang istri ketika dalam kondisi tersebut yang penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan suaminya. Seorang istri tetap harus bisa menghormati suaminya. Makanya dalam hubungan suami istri itu saling menghormati. Nuwun sewu, sejelek apapun, semiskin apapun, selemah apapun, itu suami kamu. Maka ini harus kamu hormati. Walaupun istri ini sekaya apapun, semulia apapun, dan sehebat apapun, ketika dalam satu konteks hubungan keluarga ya harus menghormati suaminya. Kalau tidak salah, Mary Riana pernah mengatakan seperti ini kira-kira. Sehebat apapun saya di luar, di rumah saya akan menjadi ratu dari suami saya. Berarti raja dari suaminya. Berarti dengan kata lain, dia tetap harus patuh dalam konteks ya, patuh kepatuhan yang wajar terhadap suaminya. Walaupun di luaran sana dia sudah bisa menghasilkan apapun yang mungkin kadang perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-lakinya. Jadi perlu yang laki-laki menghormati istrinya, sing istri juga
menghormati suami. Kesalingan ini yang perlu di Bangun. pupuk dalam-dalam, dan memang kalau memang konteksnya banyak kasus kayak tadi kena PHK atau apapun, ya cari lagi. Jangan sampai di zona nyaman, ya udahlah nggak usah bekerja. Atau misalkan yang banyak terjadi di masyarakat di beberapa, misalkan mohon maaf, istrinya TKW. Istrinya TKW tiap bulan ngirimi ke suaminya. Kemudian suaminya ongkang-ongkang di rumah lah tiap bulan dapat kiriman. Itu juga mindset yang salah menurut saya. Jadi kalau misalkan seperti itu, seorang suami ya wajarnya tetap harus berusaha untuk mencari pekerjaan apapun itu. Ya minimal ben gue pantas-pantas lah. Ya terlepas kerjanya apa. Atau misalkan nggak mau bekerja di kantor atau pabrik, berwirausaha. Karena kalau kita berwirausaha, sekecil apapun usaha kita, ya kita bosnya. Misalkan beternak atau apapun, berjualan atau apa, sekedar untuk ya tadi, jangan Tolabul halal. iya kayak sekedar di zona nyaman. Ini yang kalau menurut saya sebagai seorang laki-laki, harga diri untuk bagi seorang laki-laki ya salah satunya itu. Tapi ada yang karakternya kayak gitu. Ada juga, karena sekali lagi tergantung orangnya juga. Ada di zona nyaman itu dengan alasan saya sudah kok, ini yang tadi misalkan ada beberapa kasus juga TKW gitu, suaminya mungkin deal dengan istrinya ya, Mas neng omah nunggoni anak wae. Ini mungkin kesalingan juga berbanding terbalik. Yang penting ya podo-podo ridho nih tak. Makanya tadi saya bilang di awal, ketika dalam kondisi tersebut, siapkan mental Anda untuk tidak diklaim suami tidak bertanggung jawab, suami yang tidak punya harga diri karena tidak bekerja. Terlepas mungkin yang di luar keluarganya yang orang tidak tahu, suami istri tersebut sudah ada perjanjian, misalkan karena istrinya bekerja, suaminya merawat anaknya. Mungkin seperti itu. Jadi suami rumah tangga sebenarnya nggak apa-apa ya, masalah ketika dua-duanya itu sama-sama ridho. Kalau sebenarnya bukan masalah tidak apa-apa atau tidak, semua perkara itu kalau unsurnya tarodi sama-sama ridho sudah clear. Cuman kewajiban itu kan tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan tarodi tadi. Seorang laki-laki tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah dohir maupun batin, dengan biqadri imkan sesuai kadar kemampuannya.